Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla faj'al lana kulla syai'in sahlan muyassara. Alhamdulillah kita masuk ke bait yang ke-22 dan 23. Kita baca saja langsung gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal aslu fi 'adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa mashru'an minal umuri ghairu alladhi fi syar'ina madhkuri. Baik. Ini insyaallah pembahasannya gampang ya. Ini wal aslu pada asalnya ya. Fi 'adatina, hukum asal dalam adat-adat kebiasaan kita itu adalah al-ibahah, yaitu boleh. Kita boleh melakukan apa saja, gitu ya. Dan kebolehan tersebut itu berlangsung ya, terus berlanjut hatta yaji'a shariful ibahah, sampai datang apa kepada kita sesuatu yang mengalihkan kebolehan tersebut kepada menjadi keharuman. Walaysa masyru'an minal umuri, dan tidak disyariatkan ya, minal umuri dari segala sesuatu ghairul ladzi fi syar'ina madhkuri ya, kecuali apa yang telah disebutkan dalam syariat kita gitu ya. Ini ada dua pembahasan berarti ya. Ini adalah walaysa masyru'an minal umuri ya, segala sesuatu tidak disyariatkan kecuali sesuatu yang memang telah disebutkan dalam syariat kita. Dan juga yang kedua adalah, atau yang satunya lagi adalah hukum asal kebiasaan kita adalah boleh. Wa hadzanil aslani, bismillahirrahmanirrahim, wa hadzanil aslani dzakarahuma Syekhul Islami rahimahullahu taala fi kutubihi. Dan dua prinsip ini, dua dasar hukum ini ya, telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ini kitabnya kitab Hanbali. Kalau misalnya Syafi'iyah sebagaimana kita sebutkan sebelumnya adalah Zakaria, Syekh Zakaria Al-Ansari. Semuanya adalah ulama kita. Kita doakan untuk mereka semoga amal ibadah mereka diterima ya, semoga ilmu mereka bermanfaat dan bisa diturunkan kepada kita. Wa dzakara anna al-asla alladzi bana 'alaihi al-imamu Ahmadu madhhabahu. Dan beliau juga telah menyebutkan, Syekhul Islam, bahwasanya prinsip yang dibangun di atasnya atau yang dijadikan landasan oleh Imam Ahmad ya terhadap mazhabnya, di dalam mazhabnya, bahwasanya adalah annal asla fil 'adati al-ibahatu. Bahwasanya pada asalnya hukum asal ya pada kegiatan sehari-hari kita atau adat kebiasaan kita adalah kebolehan, yaitu boleh. Ini berarti di sini ada khilaf ya. Ini kan mazhab Ahmad bin Hanbal. Berarti di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan al-asla fil 'adati al-hadru ya, al-hurmah gitu, ada yang mengatakan demikian. Ini khilaf. Maka tapi di dalam mazhab Hambal bahwasanya anal asla, bahwasanya pada asalnya adalah fil adat, dalam adat kebiasaan itu adalah ibahah. Boleh. Artinya kita boleh melakukan, boleh pakai pakaian apa aja begitu ya. Boleh minum apa saja, boleh makan apa saja. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada dalil yang mengharamkan maka sudah enggak boleh kita. Misalnya adatnya di suatu masyarakat minum khamr. Nah, kebiasaan dari dulu turun-temurun, mereka enggak tahu. Ketika kita datang, wah ini haram, ini ternyata ada dalil yang mengharamkan, maka ya sudah, kita hilangkan adat yang tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya makan rendang misalnya, ini kan adat, boleh makan rendang boleh. Ya. Pakai pakaian batik boleh kita pakai karena itu adat kebiasaan, boleh itu ya asalnya. Fala yahrumu minha illa ma warada tahrimuhu. Ya, fala yahrum, maka tidak haram ya dari adat-adat kebiasaan kita tadi ya, kecuali ya datang atau kecuali ada sesuatu atau ada dalil yang mengharamkan. Ada yang membaca fala yuharramu minha. Ya, kalau fala yuharramu minha berarti tidak boleh ada yang mengharamkan adat kebiasaan tersebut ya, enggak boleh. Atau tidak diharamkan adat tersebut kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kita baca di sini, kita bacanya adalah fala yahrumu minha, boleh gitu ya. Fala yahrumu minha illa ma warada tahrimuhu. Gak haram aslinya, asalnya dalam adat kebiasaan gak haram, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Wa annal asla fil ibadati al-hadru
fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Nah, ini kebalikannya. Kalau dalam masalah ibadah, ibadah itu tauqifiyah. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau adat itu terserah kita boleh melakukannya. Tapi kalau dalam ibadah, kita nggak boleh ngasal ibadah kecuali ada dalil, ya. Kalau dalam ibadah itu al-asl, ya hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah apa? Al-hadru, pengharaman. Nah, artinya kita nggak boleh ngasal ibadah, ya. Fala yushra'u, maka tidak disyariatkan ya, dari ibadah-ibadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, kalau misalnya ibadat kita nggak, pada asalnya kita diam saja. Kita nggak melakukan apa-apa. Kecuali kalau misalnya ada dalil yang mensyariatkan kita untuk melakukan ibadah tersebut, gitu ya. Ini kebalikannya antara adat. Kalau adat silakan antum lakukan. Tapi kalau nanti ada dalil, kamu nggak boleh berhenti dari adat tersebut ya, kebiasaan tersebut. Tapi kalau misalnya ibadah, kamu diam dulu. Nanti kita nunggu dalil. Kalau ada dalil baru kita beramal, gitu ya. Jadi ini ini berarti dua prinsip yang kita bahas pada saat ini. Fal adatu hiya ma'tadan nasu minal ma'akili wal masyaribi wa asnafil malabisi wadh-dhahabi wal maji'i wal kalami wasairit tasarrufatil mu'tadati. Bacanya begitu ya. Adapun yang maksud dengan adat, kebiasaan kita, maksudnya apa? Apa yang mencakup dengan adat tersebut? Apa yang mencakup pembahasan kita dalam masalah adat? Yaitu apa yang menjadi kebiasaan manusia, baik dalam masalah makanannya, makan rendang, ya, makan pete, makan sop dan seterusnya. Ini halal, kan? Masyaribi wal masyaribi, dan juga minuman-minuman gitu ya, dan juga jenis-jenis pakaian, dan juga tata cara pergi misalnya, atau tata cara berjalan dan kedatangan gitu ya. Wal kalami, dan juga dalam berbicara ya, ngomong gitu ya. Wasairi tasarruf, dan seluruh gerak-gerik ya, atau seluruh kebiasaan manusia, seluruh adat yang ada di masyarakat tersebut pada asalnya adalah apa? Halal. Fala yahrumu minha illa ma harramahu Allahu wa rasuluhu. Ya, maka pada adat-adat ini ya, itu nggak ada yang haram ya, kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulnya, baik dengan cara datangnya binasin sorihin, baik dengan cara pengharamannya itu dengan adanya dalil secara khusus. Misalnya adat di masyarakat itu minum khamr. Nah, berarti khamr di sini kita harus berhentikan. Karena apa? Karena khamr sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas, gitu ya. Begitupun misalnya masyarakat sebelum mereka tahu ilmu gitu ya, mereka biasa berzina misalnya. Ketika kita datang, kemudian kita tahu bahwasanya sesuatu itu diharamkan. Ketika kita bilang, itu haram zina itu. Oh, tapi kan ini sudah ada turun-temurun. Oh, nggak boleh. Adat memang boleh kita lakukan. Tetapi ada dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut. Maka zina, walaupun itu sudah turun-temurun, kita haramkan. Kita nggak boleh lakukan tersebut. Ya, perkara tersebut. Gitu ya. Au yadkhulu fi umumin au qiyasin sahihin. Ya, atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, mungkin nggak ada nas atau dalil yang secara spesifik menjelaskan sesuatu itu haram, tetapi dia masuk ke dalil yang lain, yang dalil tersebut itu umum. Misalnya gini, kayak misalnya diharamkan bagi kalian adalah rokok misalnya. Rokok itu nggak ada dalil secara khususnya ya, hurrimat misalnya apa ya, rokok misalnya, nggak ada dalil yang mengharamkan itu secara khusus spesifik yang menyebutkan lafadznya seperti itu, nggak ada. Tetapi dia masuk ke dalil yang lain yang umum, yaitu apa? Nggak boleh ya, la dororo wala diror, nggak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kan di sini masuk ke umum dalil yang lain gitu ya. Atau misalnya banyak ya, atau misalnya seperti ganja misalnya. Ganja itu kan misalnya nggak ada dalil secara spesifik menjelaskan ganja itu haram, tapi dia masuk ke dalil lain, yang dalil yang lain tersebut memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umum ya. Setiap sesuatu yang punya ilah seperti ini, maka kalian boleh melihatnya. Maka di situ berarti haram itu misalnya seperti itu. Artinya terkadang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu datang secara
spesifik ya, nasnya ada jelas gitu ya, lafadznya disebutkan, atau masuk para ulama melihat oh ternyata ini sesuatu ini adalah masuk ke dalil yang A, dalil Quran, sesuatu ini masuk ke dalil Quran dan dalil Quran tersebut umum, berarti nggak boleh. Begitupun dalam hadis gitu ya. Au qiyasin sahih, atau juga dalam kias seperti tadi misalnya misalnya ya misalnya sesuatu yang memabukkan misalnya ya, atau misalnya apa ya sekarang ya banyak lah, silahkan intinya adalah di sini berarti dia tidak masuk nasnya tidak ada gitu, tapi bisa dikiaskan gitu, maka berarti sesuatu tersebut menjadi haram juga gitu ya. Wa illa fasairul adati halalun ya. Kalau misalnya nggak ada dalil ya, nggak ada nas sorih ya, atau tidak ada nas yang umum gitu ya, atau tidak ada kias yang sahih, maka pada asalnya adalah semua adat kebiasaan itu adalah halal. Wa dalilu ala hilliha qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya, dalil hal tersebut, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa? Segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kalian manfaatkan. Allah menjadikan untuk kalian ya, untuk kalian semua segala sesuatu yang ada di bumi ya, baik tanah, pasir, silakan antum pakai gitu ya. Fahadha yadullu ala annahu khalaqalana jami'a ma fil ardi. Maka dalil ini adalah menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan untuk kita segala sesuatu yang ada di bumi, linan tafi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa'i. Ya, untuk kita memanfaatkannya. Ya, baik mau apa, mau dibuat apa, ya. Daging mau dibuat rendang, daging mau dibuat sop, dan terserah. Boleh kita memanfaatkannya, gitu ya. Wa ammal ibadatu fa innallaha khalaqal khalqal ibadatihi wa bayyana fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-ibadat allati yu'badu biha. Ya, wa bayyana fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-ibadatil lati yu'badu biha wa amara bi ikhlasiha lahu. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan fa'amaluhu maqbulun wa man taqarraba ila Allahi bi ghairiha fa'amaluhu mardudun. Adapun dalam ibadat ya, Allah merintahkan kita untuk beribadat baik dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an ataupun sunnah gitu ya. Dan Allah merintahkan juga ketika kita beribadah kita harus ikhlas. Ya, barang siapa ikhlas maka amalnya diterima. Barang siapa dia syirik ya, dia beramal untuk riya, maka amalnya mardu, tertolak gitu ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, atau dia bukan ikhlas saja, ternyata memang sesuatu itu dalam ibadah tersebut tidak ada perintahnya, maka dia amalan tersebut tertolak. Man amila amalan, barang siapa beramal laisa alaihi amruna, ya pada perkara yang memang tidak ada perintah dari kami, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wa sahibuhu dakhilun fi qoulihi ta'ala am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Saja mudah-mudahan kita dapat memahami insyaallah, mudah-mudahan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.